Ini kan paham monoteisme yang mendalam. Allah hanya satu dan harus dicintai. Jangan percaya pada ramalan, jimat, atau praktek perdukunan. Hai Sobat Komsos, kembali lagi di acara Cari Sarapan, bincang ringan, syarat pengetahuan, episode ke-8, bertemakan tentang benda rohani apakah jimat. Dengan narasumber kali ini adalah Romo Antonius Gunardi, MSF. Apa kabar Romo? Sehat? Sehat walafiat. Puji Tuhan. Gimana Romo hari ini? Apakah Anda bersuka cita selalu? Selalu ya, tidak Puji pernah. Tuhan. Tidak ada halangan untuk tidak bersuka cita. Oke, Romo, hari ini temanya cukup menarik buat saya. Benda rohani apakah sama dengan jimat? Nah, kalau Romo sendiri gimana sih melihat hal ini? Karena banyak yang salah kaprah, banyak yang menganggap bahwa wah ini menjadi jimat buat saya. Nah, kalau menurut Romo Anton bagaimana? Ya, saya kembali kepada akarnya. Dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 4-7 dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita hanya satu. Hendaknya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenagamu. Semoga perkataan-perkataan yang hari ini kusampaikan kepadamu menetap dalam hatimu, dan kau teruskan kepada anak-anakmu. Renungkanlah perintah ini waktu duduk di rumah atau bergegas di jalan, waktu mau tidur atau hendak bangun. Jadi ini kan paham monoteisme yang mendalam. Allah hanya satu dan harus dicintai. Nah, tentu saja saya dan Anda sebagai orang Katolik juga ingat akan 10 perintah Allah. Di mana dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Dan gampangannya dikatakan jangan menyembah berhala. Jangan menggantungkan hidup pada hal duniawi seperti uang, kekuasaan, atau popularitas. Dan juga contohnya jelas, jangan percaya pada ramalan, jimat, seperti yang kamu katakan tadi, atau praktek perdukunan. Dan ini marak ya, di Pati kan termasuk daerah yang katanya dahsyat persantetannya. Bahkan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nama Tuhan itu kudus, jangan menyebut nama Allah secara sembarangan, untuk bersumpah palsu atau bercanda ya, yang ada kaitannya dengan jimat-jimat itu. Itu pengantarnya. Maka kalau pertanyaanmu tadi itu direnungkan, ya, sangat amat tepat. Ya, karena zaman sekarang ini banyak orang yang mempunyai jimat-jimat. Ya. Jimat itu apa? Siji sing dirumat. Gitu. Itu Kiroto Boso ya. Dalam gereja memang benda rohani adalah sarana bantu dalam hidup doa dan devosi. Jelas dikatakan bukan jimat. Maka ketika kita menggunakan rosario, salib, atau medali kudus, kita diajak untuk menghadirkan Tuhan dan para kudus dalam hidup kita. Namun saat kita mulai meyakini benda itu punya kekuatan magis sendiri tanpa melibatkan iman dan relasi dengan Tuhan. Dan disitulah bahaya tahayul muncul. Sekali lagi benda rohani itu bukan keharusan, tetapi bisa sangat membantu. Misalnya rosario, ya, salib, dan menolong kita merenungkan peristiwa hidup Yesus sendiri. Salib, ini bisa menjadi pengingat akan pengorbanan Kristus. Namun juga yang penting adalah iman dan relasi pribadi dengan Tuhan. Tanpa itu,
benda-benda rohani itu hanya aksesori, hiasan melulu. You know? Ya. Kalau kamu masih ingat hari Minggu biasa yang ke-16 ini ya, kan diingatkan antara Maria dan Marta itu toh. Nah, kan dikatakan Marta itu hanya berkarya terus, sedangkan Maria dikatakan memilih hal yang terbaik dalam hidupnya, yaitu relasi dengan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak pernah boleh mempertentangkan antara doa dan karya, tetapi menyatukan, mengimplementasikan dalam hidup. Oke, tegas ya Romo, tegas, bahwa ini sebagai sarana berdoa, bantu, ya, sarana bantu untuk berdoa. Ya. Oke, lalu Romo, menjadi pertanyaan saya juga, kenapa Tomo kalau kita membeli benda-benda rohani itu harus diberkati dulu oleh Romo, baik salib, patung, atau apa namanya, rosario kecil. Nah, kenapa harus diberkati Romo? Kalau tidak diberkati pun, kenapa Romo? Ya, ini kan keyakinan kita ya, bahwa mungkin juga Anda yakin kalau diberkati mungkin lebih dahsyat, lebih manjur, ya. Nah, benda yang diberkati Romo itu mempunyai nilai yang namanya dalam bahasa teknis gereja sakramentali. Ya, bukan sakramen tetapi sakramentali, artinya menjadi tanda rohani yang membantu kita untuk menerima rahmat Allah. Tapi perlu diingat, bukan bendanya yang punya kekuatan, tetapi iman kita yang membuka jalan bagi rahmat Tuhan bekerja. Tanpa iman, meski diberkati, benda itu tidak berdampak apa-apa. Kalau diberkati berarti kan dikuduskan, menjadi sarana yang dikuduskan. Kan kalau salib, rosario itu kan sebenarnya kan benda jasmani. Tapi kalau dikuduskan, dan ini namanya sakramentali, maka menjadi sarana doa yang membantu iman kita. Baik, gitu Mo ya. Berarti hanya membantu semakin yakin bahwa ini dapat membantu membawa doa-doa kita, membantu iman kita supaya semakin bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi bukan bendanya yang menyelamatkan atau yang membantu, tapi rahmat berkatnya pada benda itu yang membantu kita. Ya, berarti membantu Mo ya. Intinya Romo menegaskan bahwa itu hanya membantu. Baik, lalu Mo, ada juga pertanyaan dari Sobat Komsos pada saya. Beberapa kali dia lupa membawa rosarionya. Dia gelisah. Sepanjang jalan, sepanjang kegiatan dia gelisah. Nah, sebenarnya kan ini kalau saya boleh sampai, lah kenapa kamu harus gelisah? Kan Yesus selalu ada di hati, tidak di rosario kamu. Nah, ini bagaimana Romo? Berarti kan dia hampir mendudukan atau mentafsirkan bahwa aku kalau nggak ada rosario ini nggak tenang hati saya. Nah, ini menurut Romo bagaimana? Keyakinan itu tentu saja bisa benar, asal tidak jatuh pada tahayul. Membawa salib atau medali sebagai pengingat akan Tuhan, itu juga bisa menumbuhkan rasa aman. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai, tadi kamu mengatakan demikian. Lewat tempat angker, tapi rosario jadi berani, dan seterusnya. Tapi kalau rasa aman itu hanya karena benda, tanpa doa dan iman, maka kita juga jatuh ke dalam kepercayaan yang keliru. Sekali lagi, bukan bendanya yang menyelamatkan. Bukan bendanya Mo ya. Tapi iman kita mengenai sakramentali tadi itu. Kembali lagi bahwa iman kita Mo ya, yang ditegaskan di sini Mo ya. Baik. Ada lagi nih Mo, pertanyaan saya sendiri. Romo kemana-mana membawa salib Benediktus ini. Buat Romo sendiri, salib ini apa artinya? Kenapa Romo selalu membawa ini kemana-mana? Ya tentu saja menjadi tanda kemenangan, dan juga tanda untuk orang lain bahwa aku ini pengikut Kristus. Bahkan kalau pakai kolar, aku ini imam. Seperti itu. Ini kan namanya tanda dan sarana rahmat dan berkat.
Pertama seperti itu untuk diriku sendiri, sehingga membuat aku yakin ya, penyertaan Tuhan ya. Tetapi juga ini kesaksian atau pewartaan bagi orang lain kalau ketemu Ki Romo. Romo kok ngombe-ngombe ning kafe lah. Patut dipertanyakan toh. Yeah. Nek kafe ini yang mau kopi klotok kono ya ora apa-apa itu, tapi ini kok Mo, minum dulu Mo. Kita Ya, sudah panjang terima nanti kasih, ya. ngobrolnya, kita minum dulu Mo. Sudah ada teh yang Ya. disediakan. Mari Mo, kita minum dulu. Sobat Komsos, kita lanjut lagi tapi kita minum dulu ya supaya nggak terlalu tegang. Ya. Kita santai Mo. Santai. Bicara santai tapi syarat pengetahuan. Ya. Gitu. Kan sih kita serius tapi santai. Santai. Tuh. Nah, Romo, beberapa saya kali kunjungan ke rumah-rumah teman saya itu mereka memiliki doa, taman doa atau bisa dikatakan seperti kapel kecil atau ruang doa-doa pribadi. Menurut Romo bagaimana? Dan apakah itu harus diberkati? Ya. Tentu saja sangat baik jika umat misalnya memiliki ruang doa di rumah. Karena apa? Membantu kebiasaan doa dalam membangun keluarga, dalam doa dalam keluarga. Ya. Misalnya doa malam bersama menjadi altar keluarga. Gitu. Dan juga kalau memang tamannya nganggur, dibangun taman doa, ya, itu kan menjadi sarana berkat. Ya. Nah, apakah perlu diberkati? Minta berkat dari Romo untuk taman doa tersebut juga sangat dianjurkan. Supaya tidak menjadi berhala. Ya, agar ruang itu sungguh menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, bukan hanya sudut dekoratif, apalagi hanya menjadi tempat sensasi, atau menjadi tempat yang menjadi tempat pamer gitu aku di seakan-akan aku suci. Tapi lepas dari semua itu, kalau intensinya bagus, itu menjadi sarana bantu juga ya untuk membangun kebiasaan berdoa. Oke, wah clear Mo ya, berarti diberkati lebih baik Mo. Ya, mengapa tidak? Gitu. Ya. Oke. Meskipun ya ini kan seperti rumah juga diberkati kan. Ya, betul. Kalau saya memberkati bukan karena pertama-tama karena ada romonya, ya. Soalnya yang menjadi berkat itu kan penghuninya. Ya. Kalau penghuninya terberkati, praktis rumahnya menjadi terberkati. Dan itu diteguhkan. Oke, diteguhkan. Dengan Romo yang memerciki dengan air suci. Salah satu pertanyaan yang cukup hangat Romo. Banyak juga kita umat Katolik ini masih salah kaprah. Ada kejadian teman saya waktu main ke rumah nyenggol patung sampai pecah. Sudah tidak berwujud lagi. Patung apa dulu? Patung ini kalau nggak salah kanak-kanak Yesus. Oh lah ini. Kalau patung Gatot Koco atau apa ya biar aja itu. Nah kebetulan ini patung kanak-kanak Yesus sudah diberkati juga. Dan saya pun juga berdevosi melalui patung tersebut pada Tuhan Mo ya, melalui kanak-kanak Yesus. Nah saya sedih. Aduh pecah. Waduh ini gimana ya, harusnya gimana ya setelah ini saya harus ngapain? Nah, itu Romo. Gimana Romo menanggapinya hal ini? Sekali lagi ya, karena patung ini kan sudah diberkati. Nah, sekarang ini sikap kita memperlakukan benda rohani ya, harus diperlakukan dengan hormat. Jika rusak, ya ada yang istilah yang mungkin kamu tahu, sakrarium. Sakrarium ya. Apa itu? Ya, sakrarium itu semacam sumur gitu, atau tempat ya. Di situ untuk dalam tanda kutip membuang barang-barang rohani yang rusak. Salib patah tangannya Yesus atau patung seperti tadi yang kesenggol rusak gitu. Bahkan juga bisa untuk buku-buku rohani. Itu mau dikilokan nanti malah repot gitu. Mau dibakar kok polusi gitu. Nah, dimasukkan aja di sakrarium itu. Jadi bisa macam-macam sarananya. Ya, Paroki Pati dulu punya sakrarium, tapi setelah saya buka itu hanya semacam wastafel. Bukan ini maksudnya gitu. Maka nanti mau
dibuat di atas gua itu ya, jadi sakrarium ya. Kalau ada umat yang Alkitabnya jebol, rusak, gitu, atau Buku-buku liturgi lain ya, juga boleh. boleh Buku juga. renungan. Pokoknya itu kan yang sudah terberkati dan dipakai. Oh, Yang penting jangan dikilokan itu kalau gitu. Dan mau diapain? Misalnya sebagai contoh banyak umat yang langganan ruah gitu. ya, betul Romo. Nah, Saya itu kalau juga sudah langganan ruas. sudah numpuk-numpuk, Betul. gitu, ada orang yang menyimpan kalau 3 tahun kan balik lagi. Betul. Tapi untuk apa ini? Lama-lama kan jadi sampah. Ya. Kalau saya ya saya serahkan kembali ke Canisius atau kemana ya atau Dioma ya. Terima kasih Mo. Nah, ada pertanyaan lagi nih Mo. Kembali lagi ke benda rohani. Saya punya kesaksian juga. Teman saya, dia berdoa, bernovena, sampai di titik dia ngomong bahwa apa yang dia doakan itu terwujud. Melalui rosario, melalui dia berdevosi, melalui Bunda Maria. Nah, ketika hal itu terjadi, Romo, apa ya Mo sebenarnya yang kalau kita secara nalar, secara pola pikir kita, secara manusiawi kita, ini iman kita yang dalam artian bertumbuh melalui devosi tersebut sehingga doa kita dapat dikabulkan, atau efek dari benda rohani ini, atau apa? Ya, tadi saya sudah menyampaikan di awal, yang penting jangan ada penyembahan berhala. Ya. Itu. Benda ini seakan-akan diagungkan, itu yang terus jadi jimat. Kira atau bosonya siji sing dirumat, gitu. Mungkin ake atau gimana ya. Ya. Tapi justru yang kita yakini iman kita. Ya. Ketika kita menggunakan sarana berkat itu, ya, yang membuat kita menjadi semakin yakin dan menjadi kenyataan yang menggembirakan dan membahagiakan. Jadi kembali lagi ya Mo ya, iman ya Mo. Jadi sekali lagi, benda itu tidak mengabulkan doa kita. Yang mengabulkan doa kita adalah Tuhan sendiri. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Mo. Ini cukup banyak dilakukan oleh umat Katolik, dan juga saya pun mendengar beberapa cerita seperti ini. Ada beberapa Gua Maria yang memiliki air sumber. Oh ya. Nah, Sendang Sono. Gua Maria Kerep. Lalu juga seperti di itu Ganjuran. Mereka percaya kalau saya minum air itu, mandi dan tidak handui, itu doa-doanya terkabulkan. Padahal di situ kan ada Gua Maria, di Ganjuran juga ada Candi Hati Kudus Yesus. Nah ini gimana ya Mo ya? Maksudnya saya berpikir loh, kamu ini beriman Katolik, pegang teguh, tapi di sisi lain kok masih percaya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah ini menurut Romo Anton bagaimana? Ya sekali lagi kembali bahwa yang menyelamatkan itu bukan airnya. Gitu. Air atau tempat itu bukan menjadi sumber mujizat. Gitu. Tetapi iman dan rahmat Tuhanlah yang menyembuhkan. Kalau keyakinan itu membantu umat semakin dekat pada Tuhan, itu bisa jadi berkat. Tetapi kalau sampai jatuh pada kepercayaan magis, ini seakan-akan sakti, manjur, ya, atau ritual tanpa iman, itu perlu yang diluruskan. Jadi sekali lagi kita kembali kepada iman. Ya. Kalau saya dan Anda itu meyakini bahwa iman saya dan Anda menyelamatkan, itu kan sudah cukup. Yeah. Dan itulah yang kalau kita tadi merujuk pada akarnya, pengalaman Israel monoteisme itu hanya ada satu Allah. Ya, dan terus juga ke-10 perintah Allah yang dimulai dengan jangan menyembah berhala. Bahwa kembali lagi ke iman ya, sobat-sobat Komsos. Wah ini sudah cukup panjang Mo ceritanya, temanya kita sudah bedah dari berbagai sudut pandang, terutama dari Alkitab, dari Romo sendiri pun juga mengatakan bahwa benda rohani itu hanya media Mo ya. Tapi kembali lagi bahwa iman yang menjadi tumpuan, iman yang menjadi
tempat kita berserah penuh Yeah. kepada Tuhan. Romo ada yang mau disampaikan? Ya, hanya jangan sampai keliru ya. Kan tadi kamu menggunakan kata media. Nah itu kalau kamu pergi ke tempat-tempat ibadat yang lain itu juga bisa juga pakai media-media seperti itu. Malah ada jalangkung lah, inilah, itulah yang bisa seakan-akan menjawab nasib kita. Tapi sekali lagi kembali kepada akarnya, ya, ke 10 perintah Allah, tidak menjadikan berhala. Ya. Kalau kita menggunakan benda-benda rohani dan sebagainya itu sarana, ya, bukan tujuan. Ya. Kita tidak tujuannya pada benda itu, tapi pada Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah, dibantu. Gitu. Misalnya kalau kita lebih mantap dengan, misalnya juga masalah patung, misalnya itu kan alat bantu, sarana bantu. Menjadi berhala kalau kita tidak bisa berdoa tanpa patung itu. Ya. Menjadi berhala kalau kita tidak bisa berdoa dengan menggunakan benda-benda rohani itu. Sekalipun sudah diberkati sekalipun. Gitu. Maka kalau pergi dan tidak membawa rosario, tidak apa-apa. Jari kita ini bisa menjadi manik-manik rosario. Ya, 10 Salam Maria. Ya, diciptakan 10 itu kan. Yeah. Allah tuh gak punya tujuannya. Yeah. Terima kasih untuk pandangannya, terima kasih untuk ilmunya, Mo. Cukup banyak memberi jawaban atas tema sore hari ini. Benda rohani adalah jimat, ternyata tidak boleh, Mo, ya. Bahwa bukan kita bukan jimat. Tapi sarana untuk semakin membantu kita. Untuk kepada Allah sendiri. Kalau kita tidak perlu bantuan ya tidak masalah juga, Romo, ya. Dan jangan lupa kata kunci mengenai sakrarium itu. Jadi kalau Anda punya benda-benda rohani yang rusak atau sudah tidak dipakai lagi, ya, maka jangan dibuang sembarangan karena itu sudah terberkati. Gereja paroki biasanya mempunyai yang namanya sakrarium. Kalau tidak ada, tanya ini sakrariumnya mana, Oke. Gitu ya? Ya. Terima kasih, Romo, untuk sama-sama pengetahuannya, untuk ilmunya. Pasti Sobat Komses juga sudah banyak mengerti, tidak salah paham, tidak salah jarum lagi, kembali lagi bahwa benda rohani adalah sarana, di mana kita semakin berfokus dan beriman kepada Tuhan Yesus sendiri. Begitu, Sobat Komsos, episode 8 ini, cari sarapan, berbicara santai, sapi serat pengetahuan, episode benda rohani adalah jimat. Saya tutup dulu. Saya Harvey Hadinata dengan Romo Antonius Gunardi MSCF. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan berkati.